Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Dolewiko. Di sini kami kelompok 5 akan membahas materi tentang manusia sebagai makhluk individu. Di sini kami akan membahas subpokok bahasan ada 7. Yang pertama, hakikat dan pengertian manusia sebagai individu. Yang kedua, makna manusia sebagai makhluk individu. Yang ketiga, proses pertumbuhan manusia sebagai makhluk individu. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia sebagai makhluk individu. Yang kelima, peran manusia sebagai makhluk individu. Yang keenam, pengembangan manusia sebagai makhluk individu. Yang ketujuh, karakteristik manusia sebagai makhluk individu. Yang pertama, hakikat dan pengertian manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris, in berarti tidak, sedangkan divided berarti terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum, yang berarti tak terbagi. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur psikis dan fisik, serta unsur jiwa dan raga. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu apabila dia memiliki unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Yang berikut, makna manusia sebagai makhluk individu. Pada dasarnya manusia lahir sebagai makhluk individual yang tidak terpisah atau tidak terbagi antara jiwa dan raganya. Perkembangan manusia sebagai makhluk individu tidak hanya berarti kesatuan jiwa dan raga. Manusia sebagai makhluk individu memiliki makna yang lebih luas dari itu, yakni manusia memiliki ciri khas dengan corak kepribadiannya sendiri. Contohnya, perbedaan pada saudara kembar. Meskipun memiliki saudara kembar, kepribadian seorang individu dengan individu lainnya sangatlah berbeda. Orang yang terlahir kembar tidak akan memiliki ciri fisik dan ciri psikis yang persis. Yang berikut, tetapi ciri fisik menjadi senjata utama bagi kamu untuk mengenali orang, karena secara fisik ada orang yang bertubuh gemuk, kurus, langsing, rambut lurus, rambut ikal, warna kulit yang coklat, putih, dan lain sebagainya. Kemudian, kita juga bisa mengenali seseorang melalui sifat dan karakter. Karena secara sifat ada orang yang sabar, periang, pemarah, dan lain-lain. Proses pertumbuhan manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Apa yang dimaksud dengan faktor genotip? Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir atau faktor keturunan. Secara fisik, setiap orang memiliki kemiripan maupun kesamaan ciri dari orang tuanya. Kemiripan yang terjadi bisa saja mencukupi keseluruhan penampilan fisik atau bagian-bagian tertentu saja. Contohnya, secara fisik, kamu bisa melihat bagian tubuh mana yang memiliki kemiripan dengan orang tuamu. Begitu pula pada sifat dan karakter. Mungkin ada beberapa sifat atau karakter kamu yang mirip dengan ayah atau ibu. Faktor-faktor genotip adalah ciri fisik, karakter atau sifat yang mempengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor tersebut mempengaruhi besar dalam pembentukan karakteristik yang khas dari setiap orang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik seperti kondisi alam sekitar, kondisi tempat tinggal atau rumah, dan kondisi geografis beserta iklim. Contohnya seperti seseorang yang tinggal di daerah pegunungan akan memiliki sifat dan kebiasaan yang berbeda dengan orang yang tinggal di daerah pantai. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia sebagai makhluk individu. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan manusia sebagai makhluk individu. Yang pertama, pandangan nativistik. Para ahli berpendapat bahwa faktor pertumbuhan yang satu ini ditentukan oleh faktor-faktor yang lain yang dibawa individu sejak lahir. Artinya, pertumbuhan seseorang ditentukan oleh faktor individu itu sendiri, baik kemiripan dengan orang tua, bakat, dan prestasi.
Yang kedua, pandangan empiristik. Faktor pertumbuhan yang satu ini sedikit berlawanan dengan nativistik, yakni faktor pertumbuhan yang individu dilatar belakangi oleh lingkungan. Yang ketiga, pandangan konvergensi. Faktor pertumbuhan yang terakhir dapat dikatakan kolaborasi kedua pandangan di atas. Faktor pertumbuhan individu yang satu ini didorong oleh interaksi dasar dan lingkungan sekitar. Berdasarkan psikologi, tahap pertumbuhan individu terbagi menjadi 4, yakni masa vital 0-2 tahun, masa estetik 2-7 tahun, masa intelektual 7-14 tahun, masa sosial 14-21 tahun. Peran manusia sebagai makhluk individu. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu memiliki berbagai peran untuk mewujudkan segala hal yang diinginkannya. Manusia sebagai makhluk individu berperan menjaga dan mempertahankan harkat martabat yang dimilikinya. Yang kedua, kemudian sebagai makhluk individu, manusia terus berupaya memenuhi hak-hak dasarnya, merealisasikan segenap potensi diri, baik dari segi jasmani dan rohani, menjadi salah satu peran manusia sebagai makhluk individu. Yang ketiga, setelah itu manusia sebagai makhluk individu juga berperan memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidup yang dijalani. Pengembangan manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu membutuhkan pola tingkah laku, dikenal sebagai Homo sapiens. Manusia memiliki akal pikiran yang dapat membantunya berpikir dan berlaku bijaksana. Akal tersebut dapat digunakan manusia untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada dalam diri. Potensi tersebut ialah karya cipta dan karsa. Berbagai pengembangan potensi yang dilakukan akan menjadikannya manusia yang utuh. Perkembangan manusia terjadi secara perorangan melalui berbagai tahap yang memakan waktu belasan bahkan puluhan tahun untuk menjadi dewasa. Manusia akan semakin berkembang dengan upaya pendidikan. Perkembangan yang terjadi akan memungkinkan seseorang memiliki potensi secara optimal. Upaya pendidikan dilakukan untuk pengembangan potensi manusia sebagai makhluk individu. Pendidikan juga dapat membantu manusia mengembangkan segala ide yang ada di dalam pikiran dan membantu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, manusia sebagai makhluk individu akan meningkatkan kualitas hidupnya sendiri. Karakteristik manusia sebagai makhluk individu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, setiap manusia tentu dilahirkan dengan pribadi yang berbeda-beda atau menjadi dirinya sendiri. Itulah keunikan yang dimiliki manusia. Dengan adanya individualitas, setiap orang akan memiliki cita-cita, kehendak, perasaan, semangat, kecenderungan, dan daya tahan yang berbeda-beda. Menurut Oxendine, manusia sebagai makhluk individu memiliki karakteristik yang berbeda. Berikut ini adalah perbedaan individualitas setiap orang yang nampak secara khusus. 1. Perbedaan fisik. Perbedaan fisik yang dimaksud ialah tinggi dan berat badan, usia, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bertindak. 2. Perbedaan sosial. Perbedaan sosial meliputi agama, status, ekonomi, suku, dan hubungan kekeluargaan. 3. Perbedaan kepribadian. Perbedaan kepribadian terletak pada watak, minat, motif, dan sikap. Sekian dan terima kasih.